Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dari kelas A630 Universitas Pamulang dengan program studi manajemen. Dan di sini saya ingin membuat video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah ekonomi manajerial. Dan di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan tentang apa itu pasar. Kita pasti pernah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Ya, pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu. Dahulu istilah pasar merujuk pada sebuah tempat yang nyata, namun kini makna pasar menjadi begitu luas. Kini marketplace di dunia digital juga dianggap sebagai pasar strategis di mana berbagai persaingan bisnis terjadi. Setiap pelaku pasar pasti akan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Perilaku pengusaha atau penjual di lingkup pasar kompetitif menjadi subjek fundamental dalam perekonomian negara berdasarkan bentuk kompetisinya. Struktur pasar diklarifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Jenis struktur pasar merupakan pangsa pasar suatu perusahaan. Jika ada satu jenis perusahaan saja dalam suatu pasar, perusahaan tersebut akan menguasai seluruh pangsa pasar dan permintaan pelanggan hanya tertuju pada perusahaan itu saja. Tetapi jika kita meningkatkan jumlah perusahaan menjadi dua, pangsa pasar juga akan terbagi dua. Demikian pula jika ada sekitar 100 perusahaan kecil di pasar dibagi oleh 100 perusahaan tersebut secara proporsional. Oleh karena itu, struktur pasar jelas memengaruhi pangsa pasar. Maka dalam presentasi ini akan menggambarkan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Masuk ke dalam materi, karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan berada pada titik sempurna. Berikut ringkasan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. 1. Banyak pembeli dan penjual. Kedua, produk yang ditawarkan terkesan homogen. Ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar. Keempat, kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. Kelima, tidak ada biaya transportasi dan periklanan. Keenam, bebas dari campur tangan pemerintah. Dan selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna dan jenis-jenisnya. Pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis pasar di mana jumlah penjualnya sedikit, tetapi pembelinya sangat banyak. Karena jumlah penjual yang terbatas, maka penjual merupakan pihak yang memiliki keuntungan dalam pasar ini, karena mereka dapat menentukan jumlah harga untuk memperoleh lebih banyak keuntungan. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini biasanya heterogen atau banyak jenisnya. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Dikatakan tidak sempurna karena dianggap ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Ada berbagai jenis pasar di dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna yang akan saya jelaskan di sini. Pertama adalah pasar monopoli, di mana penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Biasanya hanya menjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit untuk masuk karena perundang-undang. Contoh perusahaan monopoli, perusahaan listrik negara. Kedua, pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10 eksis dan bertindak dalam kolusi atau persaingan.
memiliki standar produk yang sama. Perusahaan dapat saling memengaruhi harga, bahkan dapat melakukan kartel. Contoh, perusahaan pada industri gula dan garam. Kedua, pasar monopsoni, banyak penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat memengaruhi harga penjual. Salah satu contoh pasar monopsoni adalah perusahaan penyedia gerbong kereta api. Keempat, pasar oligopsoni, banyak penjual dan beberapa pembeli. Contohnya perusahaan spare part mobil. Dan kelima, persaingan monopolistik, banyak penjual menawarkan produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya pasar monopsonik, perusahaan retail, perusahaan produk kemasan. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Pertama, pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya terdapat satu produsen besar yang menguasai pasar untuk seluruh konsumennya. Kekuatan lain dari produsen pada pasar monopoli adalah mereka telah menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif terhadap produknya. Hal ini membuat perusahaan lain tidak dapat membuat produk sejenis, sehingga luar biasa sulitnya perusahaan lain untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian, untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar, produsen ini hanya harus terus meningkatkan kualitas produk, menetapkan harga yang sesuai, dan berinovasi terhadap produknya agar tidak disaingi oleh perusahaan lain. Beberapa contoh perusahaan dalam pasar monopoli di Indonesia adalah PLN atau listrik, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan gas alam. Dan kedua, pasar oligopoli adalah salah satu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Pasar oligopoli termasuk salah satu jenis pasar dengan persaingan tak sempurna di mana barang yang dijual bersifat homogen atau sulit dibedakan. Walaupun produsennya berbeda-beda, secara bahasa kata oligopoli berasal dari dua kata, yaitu oligos yang artinya banyak dan polein yang artinya menjual. Dan ketiga, ada pasar monopolistik, adalah jenis pasar di mana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa, tetapi masing-masing barang tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, walaupun pasti ada beberapa produsen atau perusahaan yang lebih maju dari produsen lainnya, tetapi produsen baru dapat masuk ke dalam pasar dengan mudah. Faktor yang paling menentukan kesuksesan produsen adalah inovasi, kreativitas, dan promosi terhadap produk mereka. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perbedaan signifikan antara pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Beberapa perbedaan signifikan agar kita tidak keliru dalam memutuskan jenis pasar apa yang termasuk pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pertama, pasar persaingan sempurna terkesan hipotesis yang asumsinya sebagai besar tidak berlaku konkret di dunia nyata. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna adalah situasi yang sangat sering ditemukan di dunia nyata saat ini. Kedua, dalam pasar persaingan sempurna selalu terdapat banyak pelaku pasar. Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna cenderung lebih dinamis, sehingga terdapat sedikit sampai ke banyak pelaku pasar tergantung pada jenis struktur pasarnya. Dan ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, penjual menghasilkan atau memasok produk yang sama atau homogen. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan oleh penjual dapat bersifat homogen atau bisa juga berbeda-beda. Keempat, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar. Berbeda dalam pasar persaingan tidak sempurna yang terkesan ketat dan penuh hambatan untuk masuk keluar pasar. Dan kelima, dalam pasar persaingan sempurna diasumsikan bahwa perusahaan tidak memengaruhi harga suatu produk. Oleh karena itu, mereka biasa disebut
price taker. Tetapi dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan sangat dimungkinkan mempengaruhi harga produk atau price maker. Situasi pada pasar persaingan sempurna cenderung imajiner, tetapi pasar persaingan tidak sempurna terkesan faktual dan termanifestasi secara konkret. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau ada kekurangan kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.